Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfis Mania, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Dan untuk episode kali ini saya mau coba pindahin akuarium ini ke dalam, sekaligus ganti filter talangnya juga pakai filter kaca yang sudah dibikin di episode sebelumnya. Dan ini ada beberapa perlengkapan tambahan dari media filter, lampu, sampai perpipaannya juga. Bedanya untuk kali ini saya pakai pipa yang warna merah biar lebih kekinian, tapi untuk sistemnya masih sama seperti yang sebelumnya. Pompanya di atas atau tersembunyi di dalam top filternya seperti yang filter talang ini. Paling ada sedikit perubahan doang dari versi sebelumnya kalau pasang di filter kaca. Dan untuk alasannya kenapa akuarium ini saya pindahin ke dalam, yang pertama nggak keurus, soalnya rutin ditinggal-tinggal juga, paling seminggu sekali berada di rumah. Yang kedua, udah nggak kena sinar matahari lagi karena posisi dari akuarium ini berada di sebelah selatan rumah. Jadi sedikit demi sedikit kalau kita perhatikan mataharinya mulai geser ke sebelah utara. Jadi makin kesini makin nggak kena sinar matahari lagi karena tanpa lampu, ditambah lagi udah mulai rajin hujan kayak sekarang. Lumut-lumutnya mulai kelihatan kotor dan mulai kelihatan coklat kayak gini. Nggak tahu deh kalau udah pindah ke dalam bisa tumbuh lagi atau enggak. Oke, lanjut. Kalau udah kuras total, sekarang tinggal kita pindahin ke dalam, terus diisi kembali pakai air dari akuarium sebelah atau air dari tank lama, biar sekalian proses ganti air juga kira-kira sampai 50%-an. Tapi kalau udah 50%, tank ini belum penuh, sisanya tinggal tambahkan air yang baru. Dan ini sudah penuh, tank sebelah juga udah diisi full lagi. Sekarang kita tinggal pasang top filternya. Seperti biasa, sebelum dipasang top filternya, saya absenin dulu bahan-bahan yang dibutuhkan buat pasang pompa tersembunyi atau berada di dalam top filter. Yang pertama ada sepasang shock drat ukuran 25 mili, dratnya yang satu di luar, yang satu di dalam seperti ini, biar jadi sepasang. Dibutuhkan 2 piece, nantinya yang satu buat input dari pompa dan yang satunya buat output dari top filter. Selanjutnya ada shock drat juga 2 piece ukuran 25 mili, dratnya yang berada di luar kayak gini, nanti buat disambung ke bagian put klepnya. Dan yang satunya buat dipasang di lubang output filter, karena untuk filter ini lubang outputnya saya pakai 2 lubang, berarti shock drat dalamnya kurang 1 piece ini guys. Selanjutnya ada keni L ukuran 25 mili juga, L nya yang 45 derajat kayak gini, buat dipasang di pipa ke bawah yang di bagian output dari filter, karena untuk outputnya saya pakai pipa ke bawah lagi seperti versi sebelumnya. Selanjutnya ada 2 potong pipa ukuran 25 mili juga dengan panjang 50 cm. Terus ada keni L biasa yang 90 derajat dengan ukuran 20 mili, jumlahnya 2 piece. Untuk yang ini saya pakai buat output dari pompa ke media mekanis. Sama dopnya juga ukuran 20 mili 1 piece, dan pipanya juga ukuran 20 mili 2 potong. Untuk pipa yang hitam ini saya pakai bekas dari pipa listrik, kebetulan ukurannya juga 20 mili, jadi saya pakai pipa bekas. Dan untuk media mekanisnya saya pakai Kuria warna oranye 1 lapis, biopom tebal 5 cm 1 lapis, dan kapas putih. Dan ini ada 2 piece semacam saringan buat tatakan dari chambernya, tepatnya buat tatakan chamber kedua dan ketiga yang diisi sama media biologis. Biar filternya nggak mampet, alasnya saya pakai tatakan kayak gini lagi.
Oke, lanjut. Bahan-bahannya sudah diabsenin semua. Sekarang tinggal potong pipanya dulu, disesuaikan sama ketinggian akuarium. Dan jadinya kira-kira seperti ini. Potongannya nggak sama persis untuk pipa input ke pompa dan untuk pipa output dari filternya. Yang agak panjang dipasang buat output dari filter. Langsung kita pasang aja buat pipa outputnya. Kira-kira jadinya seperti ini. Lanjut, tinggal pasang bagian pipa inputnya atau pipa yang disambung ke bagian pompa yang mau kita pakai. Dan untuk pompa sama put klepnya juga saya masih tetap pakai bekas yang sebelumnya atau bekas versi yang lama, karena untuk ukuran put klepnya juga masih cocok kalau dipasang di shock drat ukuran 25 mili. Dan untuk put klepnya ini saya pakai ukuran 3/4, cuman warnanya doang agak sedikit gelap kayak gini kalau dibanding sama shock dratnya, jadi kelihatannya sedikit belang. Lanjut, sekarang tinggal pasang bagian pompanya. Untuk pompa yang saya pakai merek Resun tipe 3800. Jadi kalau dipasang pipa ukuran 25 mili di lubang inputnya masih sedikit longgar kayak gini, mau nggak mau harus dikasih ganjalan lagi biar pas ke bagian input dari pompa. Dan untuk ganjalnya saya pakai pipa ukuran setengah in, dipanasin biar masuk ke pipa ukuran yang 25 mili ini yang merah. Tapi kalau pakai pompa yang udah pas ke pipa yang kita pakai pastinya lebih enak, nggak perlu tambahan ganjalan lagi. Kira-kira jadinya seperti ini, lebih simple dan bahan-bahannya juga nggak terlalu banyak kalau dibanding buat yang filter talang. Oke, lanjut, langsung kita pasang aja top filternya. Berikut perpipaannya juga. Pertama saya pasang bagian lubang outputnya terlebih dahulu atau pipa yang turun sampai ke bawah. Dan untuk lubang output satunya saya cuman pasang shock drat doang tanpa pipa, dan shock dratnya juga bekas perpipaan yang sebelumnya karena kurang pesan bahannya juga. Untuk sementara pakai yang ini dulu. Lanjut, tinggal pasang bagian pipa inputnya. Jangan lupa pakai seal karet lagi, pasang sekencang mungkin, jangan sampai ada kebocoran walaupun cuman setetes. Lanjut, tinggal pasang bagian pipa output dari pompa. Untuk bagian L nya saya potong sedikit biar masuk pas ke chamber pertama, soalnya terlalu mepet di bagian chamber kalau pasang pompanya lurus. Tinggal pasang tempat khusus media mekanis. Dan untuk model outputnya saya bikin 2 baris lubang-lubang kayak gini. Tujuannya biar nggak terlalu kenceng dan kotoran lebih merata di media mekanisnya. Biar pipa outputnya nggak goyang, saya tambahkan dok kayak gini buat pegangan ke tempat media mekanis. Oke, lanjut, sebelum diisi semua media filternya kita tes dulu. Dan seperti biasa, untuk pertama kali dinyalakan chamber pertamanya harus diisi air terlebih dahulu sampai pompanya terendam semua, baru kita colok pompanya. Dan inilah tampilan awalnya, sepertinya aman ya, airnya langsung naik, gak mampet-mampet lagi. Cuman di bagian outputnya doang terlalu nyamping ke kanan, paling nanti digeser sedikit bagian box mekanisnya. Dan ini tampilan dari lubang outputnya, masih aman, gak ada kata-kata luber. Kalau udah oke semua, berarti tinggal pasang semua media filternya. Pertama, buat chamber yang mau diisi media filter, saya tambahkan tatakan dulu biar aliran airnya tetap lancar, terutama di area celah sekat chamber. Di chamber kedua saya isi media filter yang lama, yaitu kristal bio sama bioring berpori, kalau nggak salah masing-masing 500 gram. Dan di chamber berikutnya ada sedikit karang jahe, media filter yang lama juga saya taruh di dasarnya. Di bagian atasnya saya tambahkan media filter baru, yaitu Neo Media yang pure 500 gram dan yang bulat warna-warni ini 500 gram juga. Lanjut, tinggal pasang media mekanisnya. Untuk susunannya, Furia yang oranye paling atas, di tengah ada biopom tebal 5 cm, dan paling bawah ada kapas putih. Ukurannya sesuai sama ukuran chamber. Oke, lanjut, sekarang kita waktunya colok.
untuk kedua kalinya, dan kira-kira seperti inilah tampilan kedua setelah diisi media filter. Tapi kelihatan masih kurang untuk isi media filternya, walaupun sudah ditambah yang baru, dan di chamber terakhir juga masih kosong. Tapi kalau mau diisi tinggal ditambahkan potongan pipa kayak gini aja, biar airnya agak sedikit naik. Bisa diisi sama media filter lagi atau ditambahkan lampu UV. Dan yang terakhir tinggal pasang lampu. Untuk lampunya saya pakai Candela Brand tipe P600. Panjang lampunya kurang lebih 60 cm. Tampilannya seperti ini kalau dipasang di akuarium ukuran 80 cm. Tapi kalau mau pakai yang sesuai ukuran akuarium tinggal pakai yang tipe P800. Dan untuk lampunya sendiri ada 3 mode pencahayaan, dari mode day, mode night, dan mode day and night. Selain itu untuk lampu ini juga sudah dilengkapi dengan kandungan UVA dan UVB yang pastinya banyak manfaatnya juga buat ikan-ikan kesayangan kita, terutama buat yang pelihara di indoor yang nggak pernah kena sinar matahari langsung. Oke guys, kira-kira seperti inilah tampilan dari akhirnya proses setting top filter akuarium sekaligus pasang pompa tersembunyi. Dan buat yang masih suka gagal pakai pompa versi di atas seperti ini, syarat-syaratnya yang pertama, untuk pompanya ini harus terendam sempurna sama air sebelum dicolokin ke listrik. Yang kedua, untuk pemasangan perpipaan sampai ke pompa diusahakan harus benar-benar kencang, jangan sampai ada kebocoran. Dan untuk yang ketiga, biasanya dari foot clamp yang dipakai. Soalnya dari beberapa orang yang udah DM ke saya, kebanyakan pakai foot clamp yang agak bening kayak gini contohnya. Jadi saya rekomendasikan mending pakai foot clamp seperti yang saya pakai ini. Buktinya dari beberapa orang yang udah pesen di saya juga belum pernah ada kendala ataupun yang komplain kalau airnya nggak mau naik. Dan buat yang masih bingung, coret-coret aja kolom komentarnya ataupun bisa DM langsung channel ini, linknya yang ada di bio. Oke guys, mungkin segini aja video mantra-mantra untuk kali ini. Tinggal tunggu minimal 1 kali 25 jam baru dibalikin lagi ikan-ikannya, karena kasihan juga kan kalau terlalu lama di sana, soalnya penghuninya udah terlalu padat. Dan terima kasih juga buat yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum subrek dulu aja channel ini biar yang bikin videonya tambah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.